warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our 6th meeting. Jadi selamat datang di pertemuan ke-6. Minggu ini we are going to learn about expressing intentions. Jadi minggu ini kita akan belajar tentang expressing intentions atau menyatakan rencana atau keinginan. Jadi apa itu expressing intention atau menyatakan rencana atau keinginan? Ya suatu ungkapan untuk menyatakan rencana. Misalnya kalian mau bilang saya akan ke luar negeri tahun depan, saya akan membanggakan kedua orang tua saya akan seperti itu. Itu adalah menyatakan rencana atau keinginan atau expressing intention. Cara membuat kalimat intention atau membuat rencana atau keinginan yang ada dua. Yang pertama kita pakai going to sama would like to. Jadi going to itu adalah artinya akan, dan would like to artinya ingin. Jadi beda ya. Going to, I'm going to school right now. Saya akan pergi ke sekolah sekarang. I would like to be a teacher. Saya ingin menjadi seorang guru. Jadi perbedaannya adalah going to itu akan, yang akan segera kita kerjakan. Misalnya tadi Miss Ria bilang saya akan ke sekolah hari ini. Itu rencananya, berarti dia akan ke sekolah hari ini, detik ini, sekarang. Kalau misalnya would like to, itu cuma ungkapan ingin saja, tapi belum tentu dia akan pergi atau tidak. Misalnya, I would like to go to school. Saya ingin pergi ke sekolah. Saya mau pergi ke sekolah, tapi tidak tahu kapan, tidak tahu juga mau apa. Jadi saya mau saja ke sekolah. Seperti itu bedanya. Jadi going to itu akan, yang segera ingin kita lakukan. Would like to itu ingin, yang sekedar ingin saja, belum tentu kita ingin kerjakan. Contohnya di sini dia pakai polanya pakai subject to be plus going to plus verb one. Jadi kalian harus tahu itu subject itu apa. Subject itu a, you, they, we, she, he, it. Pernah kan belajar waktu SMP? Ini a, you, they, we, she, he, it. Itu to be. Dia bisa pakai itu, kemudian bisa juga pakai kayak nama orang atau nama guru, nama benda, nama orang, nama, pokoknya subjek. Contoh lainnya saja pakai anu saja, itu ayu, dewi, she, it, bisa. Itu subjek. Kemudian to be tadi yang ini, to be ini. To be itu am, is, are. Ini am, are, is, itu to be. Jadi to be-nya subjeknya I, berarti to be-nya am. Tidak boleh bertukar-tukar. Kalau subjeknya you, they, we, berarti to be-nya are. Itu yang are. Kemudian kalau to be subjeknya she, he, it, berarti to be-nya is. Nah, kembali ke sini. Misalnya dia di sini contohnya pakai I, berarti to be-nya am. Nah, I am plus going to. I am going to plus verb one. Verb one itu yang mana? Seperti minggu lalu Miss Ria bilang, kata itu ada 4. Kata sifat, kata benda, kata kerja, kata keterangan. Nah, kata sifat kan sudah ditahu, adjektif. Kata benda juga sudah ditahu, noun. Sekarang adalah verb one atau kata kerja. Kata kerja yang mana? Kata kerja itu yang menggunakan aksi untuk dilakukan. Jadi benda tidak akan bisa bergerak sendiri tanpa adanya kata kerja. Misalnya benda kan, Miss Ria benda. Tidak mungkin Miss Ria bisa berjalan sendiri, bergerak sendiri tanpa harus digerakkan. Misalnya simpelnya saja sekarang Miss Ria sedang mengajar, itu kata kerja. Miss Ria sedang berdiri, itu adalah kata kerja. Miss Ria sedang berbicara, itu adalah kata kerja.
Jadi di sini kata kerjaannya adalah go atau pergi, itu kata kerja. Jadi kata kerja itu membutuhkan aksi untuk dilakukan, action, harus ada aksinya. I'm going to go. Jadi verb satunya go to Jakarta next month. To Jakarta next month itu kata keterangan. Keterangan waktu sama tempat. Jakarta next month. I'm going to go to Jakarta next month. Saya akan pergi ke Jakarta bulan depan. Jadi bulan depan dia akan ke Jakarta. Contohnya kalau dia pakai would like to, ingin. I would like to go to Jakarta. Saya ingin pergi ke Jakarta, tapi tidak jelas kapan, ya kan? Beda. Jadi seperti itu. Kemudian untuk membuat contoh I would like to, dia simpel saja. Subjeknya tadi seperti Miss Ria bilang, you, they, we, she, he, it. Kemudian tidak pakai to be. Di sini langsung pakai would like to, langsung pakai verb 1, kata kerja pertama. Jadi I, subjeknya adalah I, kemudian tambah would like to, kemudian tambah verb 1, verb satunya go, kemudian to Jakarta itu adverb atau keterangan tempat. Contoh kedua, I'm going to wash my motorcycle this afternoon. Saya akan mencuci motor saya sore ini. Berarti nanti sore dia akan cuci motor. Beda lagi kalau bilang I would like to wash my motorcycle. Saya ingin mencuci motor saya. Dia cuma bilang mau mencuci motornya, tapi nggak tahu kapan, pi. Kayak keinginan saja bilang, oh mau kak cuci motor. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga, coba kita ganti di sini I-nya jadi she. Kalau subjeknya she, berarti to be-nya is. Berarti she is going to be a doctor next year. Dia akan menjadi seorang dokter tahun depan. Jadi tahun depan dia akan jadi dokter. Berarti sekarang si perempuan ini sekarang mahasiswa kedokteran, dan tahun depan dia akan lulus dan akan menjadi dokter. Nah, kalau kita ganti menjadi would like to, she would like to be a doctor. She would like to be a doctor. Dia ingin menjadi seorang dokter. Jadi bisa jadi ini, dia masih SMP tapi ingin jadi dokter. Begitu. Jadi kalau ada kurang jelas silahkan langsung ditanyakan ya. Nanti kemudian ini tadi to be-nya. Ingat ya, to be-nya subjeknya I, you, they, we, she, he, it. To be-nya I am. To be-nya you, they, we, are. To be-nya she, he, it, is. Examples. Nah, ini contohnya. Vera. Hi Elfie. Hi Vera. Do you already have any plan for this holiday? Elfie. Not really. How about you? Vera. I'm going to spend my holiday at my hometown. Elfie. Your hometown? Where is it? Vera. Lampung. I miss my hometown so much. It has been a year since the last time I visited my hometown. Oke, jadi di sini Vera bertanya, apakah kamu punya rencana untuk liburan tahun ini? Kemudian Elfie bilang sepertinya tidak. Kalau kamu? Kemudian Vera menjawab, I'm going to spend my holiday at my hometown. Jadi dia bilang, I am going to spend my holiday at my hometown. Saya akan menghabiskan liburan saya di kampung halaman saya. Jadi subjeknya dia pakai I, to be-nya pakai am, kemudian going to, kemudian kata kerja pertamanya spend, keterangannya my holiday at my hometown. Jadi dia akan, jadi liburan nanti dia pasti akan pergi ke kampung halamannya. Kemudian ini pakai would like to. Jadi di sini Adi, what are you doing, Tio? Tio, nothing, I'm just listening to the music. Jadi Adi bertanya, kamu sedang apa, Tio? Kemudian Tio menjawab, tidak ada, Ji, saya hanya mendengarkan musik. Kemudian Adi menjawab, have you heard
that Buddy's house was on fire? Apakah kamu dengar bahwa rumahnya Budi terbakar? Kemudian Tio menjawab, yes, I have. Ya, saya sudah dengar. Adi bilang, don't you want to help him? I thought you two quite close. Apakah kamu ingin membantunya? Saya pikir kalian berdua sangat dekat. Kemudian Tio menjawab, I would like to help him, but he said that he is fine and he doesn't need my help. Kemudian dia bilang, saya ingin membantunya. Dia ingin saja. Dia tidak akan membantunya. Dia cuma ingin membantunya. Tapi dia bilang tidak usah, karena dia tidak butuh bantuan. Jadi bukannya dia tidak mau membantu, tapi si Tio memang mau membantu, tapi dilarang sama Budi. Kemudian Ade menjawab, he really said that? Apakah dia bilang begitu? Kemudian Tio bilang, yes, he did. Ya, dia bilang begitu. Kemudian Ade menjawab, maybe he got emotional and said, jadi ini cuma embel-embel. Intinya di sini dia ingin, dia ingin membantu, tapi dia cuma ingin membantu, tapi dia tidak bantu karena dilarang sama Budi. Kemudian terakhir, Lia, Eva, have you heard that music band concert will be held in Indonesia? Apa kamu sudah dengar bahwa konser musik band akan diadakan di Indonesia? Kemudian Eva menjawab, no, I haven't heard that. Really? Kemudian Eva bilang, wow, tidak, saya belum pernah mendengarnya. Apakah itu benar? Kemudian dia menjawab, yes, really. I'm going to save my money from now to buy the ticket. Saya akan menyimpan uang saya untuk membeli tiketnya. Eva, I also will do it so we can watch the concert together. Saya juga akan melakukannya. Jadi kita bisa dapat menonton konser bersama. Kemudian Lia menjawab, yeah, that's great. Wow, itu hebat. Nah, di sini intinya Lia bilang, I'm going to save some money from now. Saya akan menyimpan beberapa uang mulai dari sekarang. Jadi dia akan menabung mulai sekarang untuk membeli tiket. Dia bukannya cuma ingin, tapi dia akan. Oke. Jadi itu tadi intinya perbedaannya. Kalau going itu atau akan itu untuk sesuatu rencana yang memang segera ingin kita lakukan. Kalau would like to tuh menyatakan keinginan saja, belum tentu kita akan melakukannya. Sekedar keinginan saja, oke? Oke, that's our explanation for today. Itu penjelasannya untuk pertemuan hari ini. Thank you very much for your attention. Jangan lupa bertanya kalau kurang paham ya. Jangan langsung bertanya saja di grup. Oke?